Selain Jang Hee-bin, selir Raja Sukjong yang paling terkenal adalah selir Choi Suk-bin. Ia dikenal sebagai wanita dari kelas rendah yang berhasil menjadi seorang selir dengan pangkat tertinggi di dinasti Joseon. Tak hanya itu, ia juga melahirkan seorang putra yang menjadi salah satu Raja Joseon yang paling dihormati. Tak heran jika namanya cukup fenomenal dan dihormati di Korea. Meskipun demikian, tidak banyak catatan sejarah yang menceritakan tentang kehidupannya. Jika dibandingkan dengan kisah Ratu In-hyun dan Jang Hee-bin, sangat sedikit sejarah yang menyebut nama Choi Suk-bin. Nama Choi Suk-bin sendiri dikenal setelah dirinya diangkat menjadi selir dari Raja Sukjong. Tidak ada catatan sejarah mengenai kehidupannya sebelum diangkat menjadi selir. Tak heran jika terdapat banyak teori mengenai kehidupan Choi Suk-bin sebelum menjadi selir dari Raja Sukjong. Nama asli Choi Suk-bin tidak diketahui secara pasti. Menurut teori yang paling dipercaya, ia berasal dari klan Haeju yang merupakan keluarga kelas Chonim atau kasta rendah di dinasti Joseon. Ia merupakan putri bungsu dari pasangan Choi Hyo-won dengan Nyonya Hong dari klan Namyang Hong. Lady Choi memiliki seorang kakak laki-laki dan seorang kakak perempuan. Dalam Annals of Yeongjo dikatakan bahwa Choi Suk-bin lahir di Sohakdong Yonggyeongbang yang sekarang terletak di Sejongro, Seoul. Lady Choi lahir pada tahun ke-11 pemerintahan Raja Hyongjong, tepatnya pada tanggal 17 Desember 1670. Menurut Jong-eub Genji yang disusun oleh Jang Bong-son, pada tahun 1936, Choi Suk-bin dibesarkan sebagai yatim piatu setelah kehilangan orang tuanya. Saat itu, ayah Ratu In-hyun yaitu Min Yu-jung diangkat sebagai gubernur kota Yonggwang. Ketika dalam perjalanan menuju ke tempat kerjanya, ia menemukan seorang gadis lusuh di jembatan Degak Tein. Istri Min Yu-jung sekaligus ibu dari Ratu In-hyun merasa kasihan terhadap gadis kecil yang tak lain adalah Lady Choi. Ia pun memilih untuk membesarkannya. Ketika Ratu In-hyun memasuki istana, Lady Choi menemaninya memasuki istana dan menjadi pelayan dari Ratu In-hyun. Buku tersebut memunculkan teori bahwa Choi Suk-bin memasuki istana sebagai pelayan istana biasa. Teori lain mengatakan bahwa Lady Choi bekerja sebagai dayang cimbang 9 yang bertugas menjahit baju kerajaan. Hal ini berdasarkan kesaksian dari selir Raja Gojong yang diterbitkan dalam Study on Court Custom of the Joseon Dynasty karya Kim Yong-suk, di mana Raja Gojong pernah memberitahu selirnya bahwa Raja Yongjo pernah bertanya pada Lady Choi mengenai hal apa yang paling sulit dilakukan saat menjadi cimbang. Lady Choi kemudian menjawab zenubi atau jubah berlapis. Dikatakan setelah mendengar hal tersebut, Raja Yongjo tidak pernah mengenakan baju berlapis selama hidupnya. Namun, teori ini dianggap kurang tepat karena posisi dayang cimbang dianggap terlalu tinggi jika mengingat Raja Yongjo yang sangat sensitif mengenai status ibunya. Dikatakan bahwa Raja Yongjo selalu mendapat tekanan dari lawan politiknya karena status sang ibu. Dayang cimbang sendiri memiliki status yang cukup tinggi di antara para dayang istana. Dalam sistem kasta di istana, dayang cimbang berada di peringkat kedua tertinggi di antara para pelayan istana. Maka sebagian sejarawan berpendapat bahwa teori ini belum dapat dipercayai sepenuhnya. Dalam Sukbin Choi Sindobi yang ditulis oleh Raja Yongjo di tahun pertama ia naik tahta, dikatakan bahwa Lady Choi baru berusia 7 tahun saat memasuki istana, dan ia memasuki istana pada tahun Byongjin atau tahun kedua Raja Sukjong berkuasa. Terdapat anggapan bahwa tulisan tersebut sengaja dibuat oleh Raja Yongjo dalam usahanya menaikkan status sang ibu, di mana Raja Yongjo menuliskan usia rata-rata wanita istana saat memasuki istana, sehingga terdapat asumsi bahwa keterangan tersebut tidak dapat dipercayai sepenuhnya. Teori yang paling terkenal luas sampai saat ini yaitu Lady Choi yang berstatus sebagai musuri, di mana musuri merupakan pelayan kasta terendah yang bertugas melakukan pekerjaan kasar seperti mencuci dan mengambil air dari sumur. Bahkan tidak ada seleksi formal untuk menjadi seorang musuri. Jika mengingat bagaimana usaha Raja Yongjo dalam menaikkan status ibunya, nampaknya teori bahwa Lady Choi berasal dari kasta rendah memanglah benar adanya.
Namun tidak ada catatan sejarah yang mengatakan bahwa dirinya adalah seorang musuri. Sedikitnya catatan mengenai kehidupan Lady Choi membuat asal-usul dirinya masih menjadi sebuah pertanyaan sampai saat ini. Namun tak menutup kemungkinan bahwa asal-usul Lady Choi memang sengaja disembunyikan untuk menjaga nama baik kerajaan pada saat itu. Selain asal-usulnya, pertemuan pertama Lady Choi dengan Raja Sukjong pun tidak diketahui secara pasti. Namun dalam Sun Murok yang ditulis oleh Lee Munjong, seorang penulis pada saat itu menggambarkan pertemuan antara keduanya. Saat itu Raja Sukjong yang tidak bisa tidur memutuskan untuk pergi keluar istana. Saat kembali ke istana dan melewati kamar para pelayan, ia melihat sebuah kamar yang masih menyala. Dari kamar tersebut ia mendengar suara tangisan. Raja yang penasaran melihat ke dalam kamar dan terkejut saat mendapati seorang pelayan yang sedang menangis terseduh di depan sebuah meja persembahan. Raja mendengar dayang yang tak lain adalah Lady Choi berdoa untuk Ratu Inhyun. Padahal sang ratu telah digulingkan dan digantikan oleh Ratu Hibin. Apa yang dilakukan Lady Choi tersebut merupakan tindakan yang sangat berani, karena ia bisa saja kehilangan nyawanya jika tindakannya diketahui oleh orang lain. Keberanian serta ketulusan Dayang Choi tersebut membuat hati raja tergerak. Dari sana mereka pun banyak menghabiskan malam bersama. Perlahan tapi pasti, perasaan simpati sang raja kepada Dayang Choi berubah menjadi rasa suka. Namun karena Sun Murok ditulis berdasarkan sudut pandang pihak Noron, beberapa sejarawan menyaksikan isi dari tulisan tersebut. Bersamaan dengan ketertarikan Raja Sukjong terhadap Dayang Choi, Jang Hibin mulai kehilangan dukungan dari Raja Sukjong. Ditambah raja yang mulai merasa terganggu akan pengaruh keluarga Jang dan fraksi Namin di pemerintahan. Dalam Sun Murok diceritakan bahwa Jang Hibin yang merasa cemburu kepada Lady Choi pernah memukuli Lady Choi setelah mengetahui bahwa raja menghabiskan malam dengannya. Hal itu semakin membuat Raja Sukjong kecewa dan murka terhadap Jang Hibin. Sebaliknya, rasa simpati terhadap Dayang Choi semakin bertambah besar. Pada tahun 1693, Lady Choi diangkat menjadi selir Raja Sukjong dengan pangkat Sukwon atau selir tingkat 4. Dikatakan bahwa Choi Sukwon menjadi pesaing kuat bagi Jang Hibin karena ia adalah wanita pertama yang mengalihkan perhatian raja dari Jang Hibin. Bahkan raja mengangkatnya menjadi selir setelah sekian lama Raja Sukjong tidak memiliki selir setelah Jang Hibin. Tak lama setelah pengangkatan Choi Sukwon, ia melahirkan seorang putra, namun putranya meninggal. Tak hanya menarik perhatian raja, Choi Sukwon pun turut memberi pengaruh terhadap pandangan politik sang raja. Secara terang-terangan, Choi Sukwon mendukung pengembalian Ratu Inhyun sebagai Ratu Joseon. Setelah pecahnya Gapso Hwanggu pada tahun 1694, raja menurunkan Ratu Jang Hibin ke posisinya semula dan mengangkat kembali Min Inhyun sebagai Ratu Joseon. Selain itu, raja juga membawa kembali pihak Noron ke ranah politik dan pemerintahan kembali dikuasai oleh fraksi Barat Noron dan fraksi Barat Soron. Di tahun yang sama, Choi Sukwon kembali melahirkan seorang putra yaitu Yigeng yang kemudian bergelar Pangeran Yoning. Statusnya pun kembali dinaikkan menjadi Sui atau selir tingkat 2. Sekembalinya Ratu Inhyun ke dalam tahta, konflik antara ketiga istri Raja Sukjong pun terus berlanjut. Selir Choi yang sedari awal merupakan pendukung setia Ratu Inhyun memiliki kedekatan khusus dengan sang ratu. Bahkan Ratu Inhyun dikatakan sangat menyukai kepribadian selir Choi yang cerdas dan bijak. Pada tahun 1695, selir Choi kembali melahirkan anak ketiga, namun meninggal 3 hari kemudian. Statusnya pun kembali dinaikkan menjadi Gwiin. 4 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1699, Lady Choi mendapat gelar Bin yang merupakan gelar tertinggi seorang selir, dengan awalan suk yang memiliki arti murni. Pada tahun 1701, Ratu Inhyun meninggal. Konon penyebab meninggalnya Ratu Inhyun karena pengaruh ilmu hitam yang didalangi oleh Jang Hibin. Menurut legenda, Raja Sukjong memergoki Jang Hibin bersama seorang saman tengah merayakan keberhasilan mereka mengguna-gunai Ratu Inhyun. Penafsiran lain berdasarkan bagian yang tidak jelas dari Annals of Joseon bahwa Choi Sukbin yang memberitahu Raja Sukjong
mengenai ilmu hitam yang digunakan oleh Jang Hee-bin. Namun berdasarkan bagian lain dalam Annals of Joseon, dikatakan bahwa Min Chin-won dan Min Chi-hul yang memberitahu Raja Sukjong mengenai praktik perdukunan Jang Hee-bin untuk memenuhi permintaan Ratu In-hyun. Terlepas dari bagaimana Raja Sukjong mengetahui perbuatan Jang Hee-bin, Raja mendapati kebenaran mengenai rumor yang beredar di istana. Saat berkunjung ke kediaman Jang Hee-bin, ia mendapati sebuah altar berdiri di dekat kediaman Jang Hee-bin. Jang Hee-bin mengklaim bahwa altar tersebut digunakan untuk mendoakan sang putra yang tengah sakit cacar. Namun seorang pelayan berkata lain dan mengatakan bahwa Jang Hee-bin memang melakukan praktik perdukunan untuk menghilangkan nyawa sang ratu. Raja yang murka memberikan hukuman mati pada Jang Hee-bin termasuk keluarganya. Namun sebelum kematian Jang Hee-bin, Raja mengeluarkan dekret yang melarang setiap selir untuk menjadi ratu. Awalnya banyak yang beranggapan bahwa Choi Suk-bin yang didukung oleh fraksi Noron akan naik ke posisi ratu menggantikan Jang Hee-bin. Namun setelah dekret dikeluarkan, anggapan tersebut langsung dipatahkan. Setelah kematian Jang Hee-bin, muncul desas-desus mengenai perubahan posisi putra mahkota dari putra Jang Hee-bin menjadi putra Choi Suk-bin. Hal tersebut menyebabkan konflik di antara fraksi Noron dan Soron semakin memanas. Karena konflik tersebut, Choi Suk-bin yang digambarkan memiliki kepribadian yang bijak mengajari sang putra untuk tidak bertindak gegabah. Terdapat anggapan bahwa di tahun yang sama dengan meninggalnya Jang Hee-bin, Choi Suk-bin juga meninggalkan istana dan tinggal di kediaman pribadinya. Namun tidak ada catatan sejarah mengenai alasan Choi Suk-bin meninggalkan istana utama sebelum Raja Sukjong meninggal. Penafsiran lain mengatakan bahwa Choi Suk-bin baru meninggalkan istana pada tahun 1716 karena kondisi kesehatannya yang menurun. Terlepas dari alasan Choi Suk-bin meninggalkan istana, kemungkinan besar Raja Sukjong pada saat itu berusaha untuk menekan pengaruh fraksi Noron yang semakin kuat di pemerintahan pasca meninggalnya Jang Hee-bin. Hal ini diperkuat dengan diangkatnya Ratu In-won yang berasal dari fraksi Soron pada tahun 1703. Raja berkeinginan menyeimbangkan kekuatan antara kedua fraksi besar yang saat itu terlibat di dalam pemerintahannya. Choi Suk-bin meninggal pada tahun 1718 di usia 49 tahun. Pangeran Yeoning yang sangat menyayangi ibunya berusaha mendapatkan tempat terbaik untuk pemakaman ibunya. Dikatakan dalam penentuan lokasi pemakaman sang ibu, ia sedikit berkonflik dengan Raja Sukjong. Awalnya makam Choi Suk-bin ditetapkan di Mukjangsan, namun Raja Sukjong memerintahkan Pangeran Yeoning untuk tidak menggunakannya sebagai situs pemakaman. Tempat kedua ditetapkan di Sinwon-goyang, Provinsi Gyeonggi, namun kembali mendapat pelarangan. Selanjutnya, Pangeran Yeoning menetapkan Sedong Gwangju, namun Raja Sukjong tidak mengizinkannya karena merupakan situs pemakaman Putri Myeongson dan Putri Myeonghae yang merupakan saudara dari Raja Sukjong. Pada akhirnya, Choi Suk-bin dimakamkan di Ongjangri, Goryongdong yang Jugun, yang sekarang dikenal Desa Yonggwang yang berada di kota Paju. Awalnya, makam Choi Suk-bin disebut Soryongmyo dan kemudian dinaikkan lagi menjadi Soryongwon pada masa pemerintahan Raja Yongjo. Pada tahun 1724, Pangeran Yeoning naik tahta menggantikan Raja Gyeongjong. 1 tahun setelah naik tahta, ia mendirikan sebuah kuil untuk sang ibu, yang kemudian diberi nama Sukbinmyo dan berganti nama menjadi Yuksanggung pada tahun ke-20 pemerintahannya. Saat ini situs Yuksanggung berada di Komplek Chilgung. Selain itu, ia juga membuat sebuah monumen di pintu masuk makam Choi Suk-bin yang dikenal sebagai Sukbin Choi Sindobi yang ditulis langsung oleh Raja Yongjo untuk mengenang sang ibu. Pada tahun 1740, Raja Yongjo menunjuk kuil Bogwangsa yang merupakan kuil peninggalan kerajaan Silla sebagai tempat berdoa untuk sang ibu. Kuil tersebut terletak tidak jauh dari Soryongwon dan menjadi kuil asli dari Soryongwon. Di sisi kanan kuil tersebut, Raja Yongjo mendirikan osilgak untuk sang ibu. Tidak hanya itu, sebagai bentuk cintanya terhadap sang ibu, ia menanam pohon juniper di depan osilgak. Pohon tersebut ditanam ketika Raja Yongjo membangun osilgak. Sampai saat ini, pohon tersebut telah berusia 300 tahun
dan menjadi simbol cinta Raja Yongjo terhadap sang ibu. Berkat usaha Raja Yongjo, Choi Suk-bin diberi gelar Anumerta, permaisuri bangsawan kerajaan Hwagyeong dari klan Haeju Choi. Pada tahun 1753, ia diangkat ke gelar Hwidok dan kemudian ke Ansur. Tidak hanya memperjuangkan status sang ibu, Raja Yongjo juga berusaha agar Choi Suk-bin diakui sebagai ibu publiknya. Melalui serangkaian pertentangan, akhirnya Choi Suk-bin diakui sebagai ibu publik dari Raja Yongjo.